Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Nurul Falah Kelurahan Raja Basah Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang kedudukan seorang ibu. Berbicara masalah kedudukan seorang ibu di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Dan menyapinya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran surat Luqman ayat 14. Bahkan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu karha wa wada'athu karha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya dengan menyafinya adalah 30 bulan. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat yang disebutkan di atas berisi perintah kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai suatu kewajiban dalam agama yang mulia ini.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah berbakti ini dengan perintah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Seperti dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu pun, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Surah An-Nisa ayat 36. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah dan ibu di dalam ayat ini bersepakat dalam hal memiliki hak terhadap anaknya untuk memperoleh bakti. Hanya saja ibu memiliki bagian dan porsi yang lebih besar dalam hal perolehan bakti. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabatnya, yang artinya di dalam suatu hadis yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk kupergauli dengan baik? Beliau berkata, ibumu. Laki-laki itu kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Tanya laki-laki itu, ibumu. Kemudian ditanya lagi, laki-laki itu siapa lagi? Maka dijawab beliau, ibumu. Kemudian ditanyakan lagi, laki-laki itu siapa lagi katanya. Maka beliau menjawab, bapakmu. Ternyata ibu mendapatkan perolehan bakti sebanyak 3 kali, sedangkan ayah 1 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, menukilkan ucapan Ibnu Battal rahimahullah tentang kandungan hadis ini adalah seorang ibu memiliki hak untuk mendapatkan kebaktian yang disebutkan 3 kali daripada hak seorang ayah. Ibnu Battal juga mengatakan yang demikian itu diperoleh karena kesulitan yang didapatkan saat mengandung, kemudian melahirkan, lalu menyusui. 3 perkara itu dialami sendiri oleh seorang ibu dan ia merasakan kepayahan karenanya. Kemudian ibu menyertai ayah dalam memberikan tarbiyah pendidikan pada anaknya. Isyarat akan hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun.
Al-Quran surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara ayah dan ibu dalam mendapatkan bakti, dan dia mengkhususkan ibu dalam 3 perkara, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Fathul Bari di 10 halaman 493. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan dalam hadis ini ada hasungan untuk berbuat baik kepada kerabat. Ibu adalah yang paling berhak mendapatkan bakti di antara kerabat yang ada. Kemudian ayah, kemudian kerabat yang terdekat. Seorang ulama berkata, sebab didahulukannya ibu adalah karena banyaknya kepayahan yang dialami dalam mengurusi anak. Di samping karena besarnya kasih sayangnya, layanannya, kepayahan yang dialaminya saat mengandung si anak, kemudian saat melahirkannya, menyusuinya, mendidiknya, melayaninya, mengurusi atau merawatnya tatkala sakit dan selainnya. Dalam kitab Al-Minhaj halaman juz 16 halaman 318. Bahkan Al-Alama Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam tafsir terdapat surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dan kesyukurannya kepada kedua orang tua, di mana dia mewasiatkan kepada anak-anak agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan menunjukkan kepada keduanya perkataan yang lembut, kalimat yang lunak halus, memberikan harta dan nafkah serta sisi-sisi kebaikan lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan menyebutkan sebab seseorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Dia menyebutkan kesulitan-kesulitan yang ditanggung atau yang dipikul oleh seorang ibu saat mengandung anaknya. Kemudian kesulitan yang besar saat melahirkannya. Lalu kepayahan menyusuinya dan memberikan pelayanan dalam mengasuhnya. Kesulitan dan kepayahan yang disebutkan ini dihadapi bukan dalam masa yang pendek, sejam atau 2 jam, tapi dihadapi dalam kadar masa yang panjang, 30 bulan, masa kehamilan selama 9 bulan atau sekitarnya, dan waktu yang tersisa untuk masa penyusuan. Ini yang umumnya terjadi. Ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidaika yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, dan para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya mereka selama 2 tahun yang sempurna. Al-Baqarah ayat 233. Dijadikan sebagai dalil untuk menyatakan bahwa minimal masa kehamilan itu 6 bulan, karena masa menyusui
yang dinyatakan dalam ayat di atas lamanya 2 tahun atau 24 bulan. Bila diambil 2 tahun 24 dari masa 30 bulan, maka tersisalah 6 bulan sebagai masa kehamilan. Tafsir Karimir Rahman, halaman 781. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Dan mari kita tutup acara pengajian ini bersama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.